Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting tapi sering diremehkan, bahaya minum obat sembarangan bagi kesehatan ginjal. Mungkin Anda pernah mengalami ini, sakit kepala, pegal-pegal, flu ringan, atau bahkan gangguan tidur. Lalu tanpa berpikir panjang, Anda langsung mengambil obat di rumah atau membelinya di warung terdekat tanpa resep dokter. Nah, kebiasaan seperti inilah yang diam-diam bisa menggerogoti kesehatan ginjal Anda, terutama jika dilakukan berulang-ulang. Ginjal itu organ yang bekerja diam-diam, tapi perannya sangat krusial. Setiap hari, ginjal menyaring darah, mengeluarkan limbah dan racun lewat urin, menjaga keseimbangan cairan, mengontrol tekanan darah, hingga memproduksi hormon. Semua itu terjadi tanpa kita sadari. Tapi ketika kita terlalu sering mengonsumsi obat tanpa pengawasan, kita sedang menumpuk beban berlebih pada ginjal. Obat, meskipun tujuannya menyembuhkan, adalah zat asing bagi tubuh. Setelah diminum, obat masuk ke aliran darah, dipecah di hati, lalu sisanya disaring oleh ginjal untuk dibuang. Nah, bayangkan jika tubuh Anda terus-terusan dimasuki berbagai jenis obat, pereda nyeri, antibiotik, penurun panas, obat tidur, suplemen, hingga jamu yang tidak jelas komposisinya, ginjal Anda akan bekerja 2 kali lipat lebih berat. Dan bahayanya lagi, kerusakan ginjal itu sering tidak terasa. Banyak orang baru menyadari ginjalnya bermasalah setelah kondisinya cukup parah. Ini karena ginjal bisa tetap bekerja meskipun sudah rusak hingga 80–90%. Jadi, saat gejala mulai muncul, itu tandanya kerusakan sudah jauh berjalan. Sahabat sehat, mari kita bahas lebih dalam tentang jenis-jenis obat yang umum digunakan sembarangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap ginjal. Pertama, obat anti nyeri jenis NSAID. Ini termasuk ibuprofen, asam mefenamat, naproxen, dan sejenisnya. Obat-obat ini memang sangat efektif meredakan nyeri, tapi jika digunakan berlebihan atau dalam jangka panjang, bisa menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal, hingga berujung pada gagal ginjal akut. Kedua, antibiotik. Banyak orang masih mengira bahwa antibiotik bisa diminum untuk semua jenis sakit, padahal tidak. Antibiotik hanya untuk infeksi bakteri, dan tidak bisa mengobati flu atau batuk karena itu disebabkan oleh virus. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai bukan hanya bisa memicu resistensi bakteri, tapi juga berdampak buruk pada ginjal, terutama jenis aminoglikosida seperti gentamisin dan amikasin. Ketiga, obat-obatan herbal atau jamu. Ini yang seringkali dianggap aman karena alami. Padahal, tidak semua produk herbal di pasaran aman. Banyak yang mengandung logam berat, steroid, bahkan zat kimia berbahaya. Konsumsi jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang permanen. Keempat, obat tidur dan penenang. Obat-obatan jenis ini harus digunakan dalam pengawasan dokter. Kalau diminum sembarangan, bisa mengganggu fungsi sistem saraf pusat, dan dalam jangka panjang, juga memengaruhi metabolisme ginjal. Kelima, suplemen berlebihan. Mungkin Anda berpikir bahwa minum vitamin dan suplemen setiap hari adalah hal yang baik. Tapi jika melebihi dosis yang dianjurkan, terutama suplemen yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D,
E, dan K, tubuh akan kesulitan membuang kelebihannya. Itu bisa menumpuk dan membebani ginjal. Sahabat sehat, sekarang mari kita bahas bagaimana cara kita bisa melindungi ginjal dari kerusakan akibat obat-obatan. 1. Selalu konsultasikan ke dokter sebelum minum obat, bahkan untuk obat ringan seperti pereda nyeri atau flu. 2. Jangan membeli obat dari sumber yang tidak jelas, apalagi yang tidak terdaftar di BPOM. 3. Hindari kebiasaan meminum obat saat tidak terlalu diperlukan. Kadang tubuh bisa sembuh sendiri hanya dengan istirahat cukup, asupan cairan yang baik, dan makanan bergizi. 4. Jangan menggabungkan terlalu banyak obat sekaligus, apalagi tanpa tahu interaksinya. 5. Minumlah air putih yang cukup, karena ini membantu ginjal membuang racun lebih efisien. 6. Perhatikan tanda-tanda awal gangguan ginjal, seperti bengkak di kaki, sering lelah, urin berbusa atau keruh, tekanan darah meningkat, dan sering buang air kecil terutama malam hari. 7. Lakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin, terutama jika Anda sudah usia 40 tahun ke atas, atau memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau konsumsi obat jangka panjang. Mari kita juga bahas sedikit tentang perbedaan antara gagal ginjal akut dan kronis. Gagal ginjal akut terjadi mendadak, biasanya akibat infeksi berat, dehidrasi, atau keracunan obat. Sedangkan gagal ginjal kronis berkembang perlahan dalam waktu lama, dan paling sering disebabkan oleh penggunaan obat sembarangan, hipertensi, dan diabetes. Pengobatan gagal ginjal tidak murah, sahabat sehat. Cuci darah bisa menghabiskan biaya jutaan rupiah setiap minggunya, belum termasuk komplikasi yang menyertainya. Dan transplantasi ginjal, biaya dan prosesnya jauh lebih berat. Maka dari itu, mencegah adalah langkah terbaik dan paling hemat. Sahabat sehat, mulai sekarang mari kita lebih bijak dalam menggunakan obat. Ingat, tidak semua sakit harus diobati dengan obat. Tubuh kita punya kemampuan alami untuk pulih jika diberi kesempatan. Jika Anda merasa sakit atau tidak nyaman, cobalah dulu metode alami seperti istirahat cukup, minum air hangat, konsumsi makanan sehat, relaksasi dan tidur berkualitas. Jika tidak membaik dalam 2-3 hari, barulah periksa ke tenaga medis. Terakhir, edukasi ini penting untuk kita semua, terutama bagi orang tua kita, anggota keluarga yang sudah lanjut usia, atau bahkan anak-anak remaja yang sering mengakses informasi dari internet dan mudah tergoda mencoba obat tanpa tahu risikonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Hidup Sehat Official. Salam sehat untuk kita semua.